Ada banyak kejadian penuh hikmah yang dialami oleh jamaah haji dan umroh. Kisah mereka ini selalu membawa hal yang menarik. Teguran Allah setiap hambanya menjadi hal yang lumrah di tanah kelahiran Nabi itu, mulai dari teguran halus sampai dengan cara yang kasar. Kota tempat Ka'bah berdiri itu menjadi arena pembersihan jiwa dan raga bagi siapa saja yang menunaikan ibadah di Mekah. Nah, kali ini kita ada kisah nyata tentang seorang jawara asal pantai utara Pulau Jawa yang mendapat teguran keras dari Allah saat beribadah haji di Tanah Suci. Sebut saja namanya Hirman, bukan nama sebenarnya. Ia adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang dikenal dengan sosok temperamental. Masyarakat kerap menjulukinya sebagai seorang jawara di daerahnya. Suatu ketika, Hirman berkesempatan menunaikan ibadah haji. Setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai PNS, Hirman sering diberi tanggung jawab untuk menertibkan warga sekitarnya dari segala hal yang mengganggu, mulai dari urusan kebersihan, keamanan, hingga sesuatu yang terkait bukan pada tempatnya. Wajar dirinya menjadi seorang yang cukup disegani. Sehari-hari, Hirman selalu melakukan busukan. Kegiatan ini telah menjadi rutinitasnya sehari-hari di luar pekerjaannya sebagai PNS. Namun siapa sangka ternyata Hirman memiliki cita-cita mulia, yaitu ingin memenuhi panggilan Allah, yaitu haji. Dirinya tak merasa malu meskipun disandang sebagai seorang jawara dan PNS golongan rendah. Keinginan untuk pergi haji sudah sangat kuat. Impiannya untuk naik haji tidak hanya niat belaka, ia selalu konsisten dengan ikhtiarnya memperbaiki diri. Untuk itu dirinya berusaha keras untuk mewujudkan cita-citanya. Hirman selalu menyisihkan uangnya untuk bekal ongkos naik haji. Ia tak peduli dengan penghasilan dari gaji PNS-nya yang pas-pasan. Keyakinannya hanya satu, Hirman ingin ke Mekah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tabungannya itu akhirnya telah cukup untuk ongkos naik haji. Uang yang ia simpan dalam bentuk tabungan haji itu membuatnya terdaftar sebagai salah satu jamaah haji Indonesia yang akan terbang ke Arab Saudi bersama ratusan ribu jamaah haji lainnya. Waktu keberangkatan kian dekat, Hirman sangat girang walau tanpa ditemani sang istri. Tambah bersyukur lagi karena saat itu warga di desanya masih banyak yang belum menunaikan ibadah haji. Karena itulah ia merasa hal ini merupakan kesempatan langka. Sebagaimana umumnya calon jemaah haji Indonesia, Hirman juga menggelar walimatus safar atau tasyakuran di rumahnya dengan mengundang ustadz dan para tetangga. Sebagian tetangga juga tak dapat menyembunyikan rasa bangga terhadap Hirman. Kesannya adalah melalui Hirman, tokoh desa mewakili mereka dalam berhaji. Tiba di Tanah Suci, Hirman mengalami pengalaman spiritual yang begitu membekas di hatinya. Kisah ini ia ceritakan kepada seorang ustadz muda di lingkungannya. Sebut saja Ustadz Husain. Sang ustadz seringkali menyampaikan kisah ini dalam khotbahnya di setiap kesempatan. Kejadian unik pertama yang dialami Hirman adalah tiba-tiba ia mendapat pukulan yang sangat keras dari sisi samping hingga membuat Hirman sempoyongan. Setelah ditoleh di sekelilingnya, ternyata tidak ada satupun yang memukulnya. Hal ini ia alami di Mekah dan Madinah. Hirman menghitung setidaknya ia mendapat kurang lebih 20 pukulan gaib tersebut. Bahkan tidak jarang ia kena pelototan dari seseorang yang bertubuh tinggi besar dengan warna kulit hitam legam. Hirman terheran-heran kenapa hal itu bisa terjadi. Setiap kena jotos, Hirman sekuat tenaga mengerahkan kemampuannya untuk bersikap awas untuk mengetahui siapa sih gerangan si pemukul misterius tersebut. Sebab ia mengira sekalipun di Tanah Suci masih ada saja orang iseng memukulnya. Tapi kewaspadaannya sia-sia, tetap saja kena pukul. Kalau 1-2 kali dipukul karena faktor berebut tempat misalnya, atau berdesakan, itu wajar. Karena jemaah haji memang begitu banyak. Tapi kalau kena pukul sampai 20-an kali, pasti ada yang nggak beres. Pikir Hirman terheran-heran. Kejadian itulah yang membuat Hirman merenung apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan kejadian itu. Apakah ada yang salah dengan langkah dan niatnya dalam menunaikan ibadah haji ini? Hirman hanya bisa bertanya-tanya tanpa tahu jawabannya. Diterpa kejadian seperti itu, bukannya takut keluar dari pemondokan, tapi ia tetap teguh dan tekun menunaikan rukun haji. Tak hanya mengerjakan yang wajib, ia juga menunaikan ibadah sunnah
yang sering dilakukan jamaah haji pada umumnya seperti sholat dan tawaf di Ka'bah. Suatu ketika, Hirman menunaikan tawaf. Ia mengumandangkan kalimat talbiyah bersama jutaan jemaah lain dari penjuru dunia. Labbaik Allahumma labbaik. Seketika itu, lantai Masjidil Haram terasa sejuk di kakinya. Di tengah kekhusyukan ibadahnya itu, tiba-tiba ia merasakan nyeri luar biasa di perut dan pipinya. Ia berteriak tertahan. Rasa sakit itu seperti sehabis dipukul oleh seorang petinju kelas berat. Hirman kaget luar biasa karena merasakan ada cairan merah yang keluar dari mulut dan pelipisnya. Hingga akhirnya tetesan darah itu pun membasahi lantai Masjidil Haram di depan Ka'bah. Hirman kemudian menyingkir dari kerumunan jamaah, lalu terduduk pucat di tempat yang menurutnya cukup aman dari resiko terinjak-injak kaki para jamaah yang melakukan tawaf. Ia tak mengerti apa yang menimpanya. Sungguh tak mungkin orang yang kenal dengan dirinya di Mekah ini melakukannya. Dengan mata nanar, Hirman menatap satu persatu jamaah yang serius melaksanakan tawaf sambil satu tangan memegang perut dan satu tangan lainnya mengusap pelipisnya yang berdarah. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga seperti tak terlalu memperhatikannya. Mereka tetap berjalan memutar menunaikan tawaf. Hirman menarik nafas dalam-dalam sambil sesekali memejamkan matanya. Dalam kebingungan dan kepedihannya, ia berujar pelan menyebut nama Allah. Saya pasrah ya Allah. Saya pasrah atas apa yang Engkau timpakan kepadaku. Aku berserah diri kepadamu, ujar Hirman lirih sambil menahan sakit. Saat itulah tiba-tiba ada seorang kakek yang menghampirinya. Kakek itu memperhatikan luka Hirman yang sudah terduduk lemas. Sesaat kemudian kakek itu menyerahkan sebuah botol air kepadanya. Ini air Zam-Zam, usaplah luka di pelipismu dengan air ini dan juga perutmu itu, insya Allah akan memberi kesembuhan, ujar sang kakek dengan nada pelan. Hirman menuruti apa yang disarankan sang kakek. Ajaibnya, secara perlahan rasa sakitnya reda, bahkan luka di pelipisnya seperti merapat dan darah tak lagi mengalir dari luka itu. Hingga akhirnya Hirman merasakan sembuh total. Dengan luapan gembira, ia mengucap tahmid berulang kali, tanda syukur. Saat itulah Hirman tersadar akan kakek yang menolongnya tadi, dan ternyata sudah tak ada lagi di hadapannya. Sesampainya ke tanah air, ia masih tak mengerti akan kejadian yang menimpanya itu. Hirman hanya merasa bahwa saat peristiwa yang menimpanya adalah ujian Allah dalam proses pertaubatan hidup. Beberapa waktu kemudian, ia baru teringat pernah memukul seorang tukang becak di pasar yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Ketika itu, Hirman sedang mengendarai motornya dan mau berbelok. Tiba-tiba muncul becak, yang sebenarnya posisi becak dalam posisi yang benar. Hanya saja kecepatan motor yang dikendarai Hirman cukup kencang, hingga akhirnya motor yang ia tunggangi menyerempet tukang becak itu. Hirman pun terjengkang jatuh. Pembawaan Hirman yang saat itu memang punya temperamen tinggi, bukannya meminta maaf, tapi malah marah-marah sampai naik pitam. Hirman pun memukul perut dan pelipis tukang becak yang tak bersalah itu hingga babak belur dan berdarah. Beruntung kejadian tersebut dilerai oleh seorang mandor pasar, sehingga tukang becak ini tidak sampai pingsan akibat pukulan Hirman. Kejadian sepersis inilah yang menimpa Hirman di Tanah Suci. Kejadian di Tanah Suci akhirnya membuat Hirman tersadar. Ia yang sebelumnya temperamental, kini tampak lebih tenang dan tak suka marah-marah lagi. Ia juga makin rajin menunaikan ibadah dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya.